Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Pangga, mahasiswa Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang seni bela diri judo yang meliputi: pertama, sejarah; kemudian kedua, sarana dan prasarana; yang ketiga, teknik dasar; keempat, latihan fisik; yang kelima, latihan mental; kemudian yang keenam, peraturan dan perwasitan; selanjutnya yang terakhir, organisasi. Mari kita masuk pada materi pertama tentang sejarah. Sejarah judo. Lahirnya judo. Judo adalah salah satu cabang bela diri yang berasal dari Jepang dan diciptakan oleh Profesor Jigoro Kano atau Mahaguru Kano pada tahun 1882. Dalam artiannya, ju berarti kelembutan atau gentleness atau memberi jalan atau giving way, dan do berarti jalan atau cara. Jadi judo berarti cara yang lembut atau halus. Kemudian olahraga judo di Indonesia. Judo mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1942 ketika tentara Jepang mulai menduduki Indonesia. Pada hari-hari tertentu, tentara Jepang berlatih judo di lingkungan asramanya. Lama-kelamaan, tentara Jepang bergaul dan bersahabat dengan orang-orang lingkungan asrama tentara Jepang. Maka, orang Indonesia yang menjadi sahabat dekat tentara Jepang ikut berlatih judo dan dipilih betul-betul sangat selektif dengan tujuan jangan sampai membahayakan keberadaan tentara Jepang di Indonesia pada waktu itu. Kemudian pada waktu tahun 1949, berdirilah perkumpulan judo pertama di Jakarta bernama Jigoro Kano Kowai yang dipimpin oleh J.D. Schilder yang asli orang Belanda. Kemudian kita masuk sarana dan prasarana pertandingan. Tempat untuk berlatih suatu jalan atau do disebut dojo. Dojo Aikido secara umum berbentuk gedung dengan konstruksi interior khusus. Sarana yang diperlukan: headguard atau pelindung kepala, mouthpiece atau pelindung mulut, body protector atau pelindung badan, forearm guard atau pelindung lengan, hand glove atau pelindung tangan, groin guard atau pelindung kemaluan, dan yang lain shin guard atau pelindung tulang kering. Prasarana dalam pertandingan, yaitu 1. Lapangan pertandingan. 2. Matras 8x8 meter luasnya harus elastis dan rata. Yang ketiga, LCD proyektor untuk menampilkan poin pertandingan. Keempat, digital scoring adalah alat untuk menghitung poin pertandingan. Kelima, sound system. Keenam, ember biru untuk tempat membuang kotoran pada saat pertandingan untuk pihak biru. Yang terakhir, ember merah untuk tempat membuang kotoran pada saat pertandingan untuk pihak merah. Teknik dasar. Di dalam judo ini terdapat 40 teknik melempar atau bantingan judo atau yang biasa disebut nagewaza. Dalam nagewaza ada beberapa istilah yang harus diketahui oleh para pejudo, yaitu tori. Tori adalah yang melakukan atau yang melaksanakan lemparan. Kemudian uke. Uke yang menerima atau yang dilempar. Selanjutnya hikite. Hikite adalah tangan yang melakukan tarikan. Keempat, surite. Surite adalah tangan yang mengangkat. Dan yang kelima adalah oshite atau tangan yang mendorong. Pada perkembangan judo selanjutnya ternyata ditemukan beberapa teknik lemparan judo yang baru atau Shimeiso no waza yang direvisi sejak tahun 1920. Shimeiso no waza terdiri atas 17 teknik lemparan. Jigoro Kano telah menyelesaikan semua teknik lemparan judo pada tahun 1895. Semua teknik lemparan atau bantingan judo berjumlah 40 teknik yang dibagi atas 5 kelompok, di antaranya yaitu: dalam Kyo 1 terdapat Deashi Harei, kemudian Hizaguruma, yang ketiga Sasai Surikomi Aishi, yang keempat Ukigoshi, yang kelima Osotogari, yang keenam Ogoshi, yang ketujuh Ouchigari, dan yang 8 Shionage. Kemudian pada Kyo 2
terdapat bandingan pertama Kosotogari, kedua Kouchigari, yang ketiga Koshiguruma, kemudian yang keempat Surikomi-goshi, yang keenam Okuri Aishihare, yang ketujuh Tai Otoshi, kemudian yang ketujuh Hareshi-goshi, dan yang kedelapan Uchimata. Selanjutnya Kyo 3 meliputi beberapa bandingan. Yang pertama Kosotogake, kemudian Shurigoshi, lanjut Yoko Otoshi, terus Ashiguruma, yang kelima Hanegoshi, yang keenam Hare Surikomi, yang ketujuh Tomenage, dan yang kedelapan Katagurumu. Lanjut pada Kyo 4 terdapat bandingan pertama Sumigaishi, yang kedua Tani Otoshi, yang ketiga Hanemaki Komi, yang keempat Sukuinage, yang kelima Utsurigoshi, yang keenam Oguruma, yang ketujuh Sotomaki Komi, dan yang kedelapan Uki Otoshi. Dalam Kyo yang terakhir atau Kyo yang kelima terdapat teknik bandingan. Yang pertama Kosotoguruma, yang kedua Ukiwaza, yang ketiga Yoko Wakare, yang keempat Yoko Guruma, kemudian yang kelima Ushirogoshi, yang keenam Uranage, kemudian bagian ketujuh Sumi Otoshi, dan bandingan terakhir atau ke-8 yaitu Yoko Gake. Teknik kuncen atau teknik berbaring. Teknik kuncen atau katamewasa disebut juga teknik berbaring atau newaza, karena teknik ini dilakukan ketika seorang judoka atau lawannya berbaring menghadap ke atas atau ke bawah. Jenis-jenis teknik kuncen yaitu kuncen pinggang atau kesagatame, kuncen bahu atau katagatame, kuncen 4 sisi atau yokoshihogatame, kuncen 4 sisi atas atau kamishihogatame, kuncen belakang atau katahijime, kuncen kalung atau okuri erijime, kuncian tangan atau ude garami, kemudian yang terakhir kuncian tangan silang atau ude higi juji gatami. Kemudian kita masuk dalam cara pelatihan fisik. Latihan fisik selain berguna untuk meningkatkan kesegaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan atlet untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Macam-macam latihan fisik meliputi 1. Pola makan yang benar, kemudian latihan fisik tentang kelincahan, selanjutnya kecepatan, lalu daya tahan otot, dan yang terakhir sit up dan back up. Lanjut ke latihan mental. Kiat cara mempertahankan diri yang lebih efisien yang tidak mengandalkan diri pada kekuatan jasmani saja, yaitu dengan cara kita melatih mental kita. Masuk dalam peraturan dan perwasitan. Olahraga bela diri judo mempunyai beberapa peraturan, antara lain peraturan kelengkapan dan tempat, peraturan permainan atau pertandingan, peraturan tata krama, larangan-larangan dalam pertandingan judo, peraturan permainan dan pertandingan, peraturan kelas pertandingan, lama-lama pertandingan, dan menentukan pemenang. Organisasi pertandingan. Bela diri secara utuh, baik dilihat dari segi teknis maupun konsep filosofis, sebenarnya bukanlah olahraga namun seni. Seni tidak dapat dipertandingkan. Nilai rasa seni semata-mata nilai berbentuk lahiriah, apalagi kekuatan. Pernahkah Anda mendengar seni puisi kesusastraan barat? Kalaupun olah gerak bela diri dipertandingkan, yang bisa dipertandingkan adalah teknik lahiriah, bukan konsep filosofinya. Kemudian filosofi judo, yaitu dalam judo dikenal dengan terminologi kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan terhadap nafsu dan ego pribadi. Musuh terbesar manusia sepanjang masa adalah ego dan nafsunya sendiri. Di sini terletak kemenangan yang sejati, dan kemenangan sejati tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.